Kekuasaan Tuhan yang luar biasa seharusnya membuat manusia itu terpesona. Salah satu contoh nih, kita membaca dari Alkitab bagaimana kekuasaan Tuhan yang besar pada waktu Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Pertolongan Tuhan yang spektakuler menurut saya itu terlukiskan pada waktu mereka diselamatkan, ditolong waktu keluar dari negeri Mesir. Bagaimana orang Mesir coba menghalangi dan coba memburu, mengejar orang Israel untuk keluar dari Mesir. Mereka tidak pernah mengizinkan. Maka pada waktu Israel keluar, tentara-tentara, orang-orang Firaun mengejar orang Israel. Orang Israel melihat bagaimana musuh menghadang, bukan saja dari belakang, ya, tetapi di depannya terjadi atau terlihat bentangan laut merah yang menghadang. Kelihatannya tidak lagi ada jalan keluar bagi orang Israel untuk menyelamatkan diri, karena dari belakang musuh mengejar, dari depan laut menghadang. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengarungi lautan. Tidak ada satupun manusia yang sampai hari ini bisa menjelajahi, menerobos, mengarungi lautan. Tetapi Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong manusia. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong orang Israel. Maka diperintahkannya lautan itu terbelah menjadi dua, dan akhirnya tersedia jalan bagi orang Israel untuk berjalan. Orang berkata tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan ada jalan. Tuhan menyediakan, Tuhan menyiapkan ada jalan pada waktu tidak punya jalan. Amin. Dan kita melihat bagaimana akhirnya orang-orang Israel bisa menyelamatkan diri. Jalan di tengah-tengah samudra, di tengah-tengah laut merah. Mereka berjalan dan akhirnya mereka menuju ke tanah Kanaan. Israel diselamatkan Tuhan dengan cara yang menurut saya spektakuler. Karena siapa manusia yang punya kuasa membelah lautan? Siapa manusia yang bisa memerintahkan lautan, gelombang yang begitu ganas, gelombang ombak yang begitu besar? Tidak pernah ada yang bisa mengkontrolnya, tetapi Tuhan mampu dan melakukannya. Kita bisa membaca kejadian bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ya di dalam Alkitab kita. Bahkan Mazmur 114 menceritakan bagaimana laut itu juga harus tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata laut terbelah, maka laut itu terbelah. Waktu Tuhan berkata diam, maka laut pun diam. Kita punya Tuhan yang maha besar. Amin. Untuk itu jangan pernah kita khawatir waktu kita menghadapi masalah yang besar. Jangan pernah kita gentar waktu kita mengalami gelombang ombak hidup yang sangat menakutkan. Karena percayalah, kuasa Tuhan yang pernah terjadi bagi bangsa Israel ribuan tahun yang lalu. Bagaimana Tuhan dengan caranya yang ajaib diadakannya jalan bagi Israel, diselamatkannya orang-orang pilihan Tuhan. Begitulah cara Tuhan menyelamatkan Anda dan saya. Selalu disiapkan jalan bagi kita pada waktu tidak ada jalan. Percayalah, masalah tidak akan pernah menghancurkan, tidak pernah bisa menghancurkan kita, tetapi masalah justru menunjukkan betapa besarnya Tuhan yang kita punya. Karena masalah itu harus lari dan kabur di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Kita akan coba belajar dari kisah penyelamatan bangsa Israel ini lebih lanjut. Kita membaca di Keluaran pasal 14 bagaimana secara mendetil Tuhan menolong bangsa Israel. Keluaran 14 ayat ke-13 sampai ke-31 itu menggambarkan kekuasaan, kebesaran kuasa Tuhan. Bagaimana Tuhan membuat laut terbelah menjadi dua, dan itu menjadi jalan bagi bangsa Israel untuk melewati. Kenapa? Karena bangsa Mesir, musuh yang ada di belakang itu sudah menghampiri orang Israel, dan di depannya ada laut yang menghadang.
Sehingga kelihatannya orang Israel tidak lagi mempunyai jalan. Tapi kita membaca bagaimana kuasa Tuhan sanggup mengadakan jalan pada waktu tidak ada jalan. Nah, Mazmur 114 ayat 3 dikatakan, lalu laut melihatnya dan melarikan diri. Bayangkan kekuasaan Tuhan bukan saja kepada manusia, tetapi terhadap alam. Khususnya kita membaca, laut saja sampai gemetar dan harus melarikan diri. Ya, dan ditanya kemudian, ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Jawabannya pasti, laut taat kepada perintah Tuhan. Pada waktu Tuhan memerintahkan laut diam dan jangan bergerak, laut pun taat kepada perintah Tuhan. Luar biasa kan Bapak kita? Ini membuat kita seharusnya mengalami rasa aman. Kita mempunyai Tuhan yang maha kuasa, yang bukan saja sanggup mengalahkan musuh kita, yang bukan saja membuat jalan pada waktu tidak ada jalan, tetapi juga sanggup mengalahkan musuh-musuh kita. Amin. Nah, kita lihat ya, ketika laut kesengsaraan hidup kita bergolak, ya terasa begitu mengancam, seperti Laut Merah yang mengancam orang-orang yang Israel pada saat itu. Kita perlu mengingat. Perhatikan, saya ulang. Pada waktu laut gejolak kesengsaraan datang menghampiri kita, ingat akan kebesaran kuasa Tuhan dengan mengingat peristiwa orang Israel diselamatkan. Dibuatnya jalan, laut terbelah. Amin. Pada waktu zaman dari dulu, samudra raya memisahkan benua-benua. Manusia coba melewati, manusia coba ya menyeberanginya, menyelam sehingga ke dasarnya, mengarunginya begitu. Akan tetapi luasnya samudra dan kekuatan ombaknya yang besar membuat manusia tidak bisa menaklukkannya. Sampai sekarang kita tahu tentunya tidak ada seorang manusia yang bisa menaklukkan samudra raya. Ya, dan ombaknya yang besar membuat manusia tak pernah bisa menaklukkannya. Batu-batu karang dihancurkan, garis pantai diubah, dan para pelaut yang berpengalaman pun dibuatnya terdampar atau karam di atas lautan. Kejeniusan kepintaran manusia dan peralatan yang ada yang paling kuat sekalipun tidak dapat menaklukkan samudra. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan tak terbatas. Samudra seperti secangkir air di dalam tangannya yang penuh kuasa. Kalau saja kita membayangkan seperti ini, saya percaya Anda dan saya akan berpikir, apa artinya masalah kita di hadapan Tuhan? Apa masalah yang terlalu berat bagi Tuhan? Saya mau katakan, tidak ada. Jadi pada waktu kita mengingat akan kebesaran Tuhan, bagaimana cara Tuhan menyelamatkan orang Israel zaman dulu, percayalah, begitulah cara Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ada jalan yang buntu, tidak ada jalan yang tak terbuka di hadapan Tuhan. Kita percaya, walaupun kita berkata kelihatannya tidak ada jalan lagi. Kita mengalami jalan buntu waktu menghadapi persoalan rumah tangga. Kita mengalami jalan yang buntu pada waktu menghadapi penyakit. Kita menghadapi rasanya buntu, menghadapi ekonomi yang sulit. Kita mengalami begitu banyak kebuntuan dalam hidup kita. Tetapi percayalah, selalu di dalam Tuhan ada jalan yang terbuka. Amin. Jadi renungan singkat hari ini saya berdoa biarlah kiranya kita tidak pernah mengalami ketakutan di dalam Tuhan. Amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang berkuasa, yang sanggup dan sanggup dan sanggup, sekali lagi yang sanggup mengadakan segala perkara. Lautan yang tidak bisa ditaklukkan manusia, ditaklukkan Tuhan hanya dengan berkata-kata dan berfirman. Diam, tenanglah, dan terjadilah sebagaimana firman Tuhan.
Maka hari ini saya mau berkata, Tuhan berfirman, diam, tenanglah, masalahmu pergi, penyakitmu keluar, ekonomimu lancar, maka semuanya akan terjadi seturut dengan kuasa Tuhan. Shalom bagi kita semua, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita. Tuhan Yesus berkati.